Pertimbangannya belum. Nanti tunggu ini. Pertimbangan sejauh ini untuk melakukan. Terima kasih. Pertimbangannya apa, Mas? Nah, pertimbangannya banyak lah. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus kan. Apakah terkait dengan gejolak yang terjadi belakangan beberapa hari ini, Mas? Macam-macam. Oke, terima kasih ya. Setelah ini kita digabung ya. Ini dulu. Penekanan aja Mas, digabung apa enggak? Enggak. Mas, pelantikannya akan terbuka nggak Mas? Berapa Mas? Pelantikannya terbuka nggak Mas? Terbuka nggak Mas? Ya, saudara, itu tadi pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi didampingi oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Terdapat beberapa poin yang tadi disampaikan memang singkat, namun saya mencatat ada beberapa hal, yaitu terkait dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Ini nampaknya Presiden telah menandatangani Menteri dan Wakil Menteri yang akan mengisi posisi kementerian baru ini yang rencananya akan dilakukan pelantikan hari ini, saudara. Tadi Mensesnek juga menyebut pembentukan kementerian ini atau Kementerian Haji dan Umroh ini karena baru, sehingga posisi menteri dan wakil menteri akan segera diisi. Selain itu juga ada perombakan atau perubahan susunan Kabinet Merah Putih terkait dengan pertimbangan dan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu ada di 5 kementerian nampaknya, saudara. Yang pertama adalah di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia. Lalu ada juga Kementerian Keuangan, ada juga di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Masih bersama kami Mas Suhartono, mantan wartawan Istana Harian Kompas. Mas Har, kalau melihat tadi pernyataan resmi dari Mensesnek, ada 1 kementerian baru dan 5 kementerian yang posisinya akan di-reshuffle begitu. Melihat ini kementerian-kementerian yang tadi disebutkan, apa yang bisa Anda lihat, Mas? Kan tadi saya dengar juga ada Menteri Keuangan ya. Ya, itu cukup mengagetkan. Ada Menko Polhukam ya. Nah, 2 posisi itu paling penting dan strategis ya. Kalau melihat siapa Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM-nya itu sekarang, itu kan adalah Pak Budi Gunawan ya. Dan kita tahu siapa Pak Budi Gunawan itu, orang selama ini tahu adalah dekat dengan Teuku Umar gitu. Nah, sedangkan Bu Sri Mulyani ini kan Menteri Keuangan yang kita kenal sejak zaman Pak SBY ya. Pak SBY, lalu di zamannya Pak Jokowi, lalu juga di zamannya Pak Prabowo. Beliau juga pernah di Bank Dunia gitu ya. Artinya 2 posisi itu sangat penting sekali. Jelas kalau ada perubahan ini tentu harapannya juga semakin besar. Tapi jangan sampai harapan yang besar itu akhirnya mentok karena penggantinya tidak seperti yang diharapkan. Nah, kita tahu kan siapa Bu Sri Mulyani itu. Ya, yang kalau kita duga itu penggantinya mungkin adalah Pak Purbaya ya. Pak Purbaya itu kan dia Direktur Lembaga Penjamin Simpanan. Dan kita tahu siapa Pak Purbaya itu. Jadi semoga saja ekspektasi Presiden dengan perubahan kabinet ini, kabinet akan lebih baik lagi ya performanya, terutama apa yang menjadi ketidakpuasan selama 5 hari kemarin, sejak tanggal 25 Agustus sampai 31 itu bisa terbeli gitu ya. Tapi kalau melihat figur ini kelihatannya kita masih harus menunggu dan bertanya lagi. Oke, Mas Har tadi juga menyebut 2 posisi strategis ini di Menko Polhukam dan Menkyu. Apa sebenarnya pertimbangan yang mungkin dipikirkan oleh Prabowo? Apa ya urgensinya begitu yang mungkin sedang dipikirkan oleh Presiden begitu? Ya,
kalau melihat kemarin pasca kerusuhan kan Presiden mengundang 8 ketua partai politik yang ada di DPR plus dengan 8 partai parpol itu pendukungnya pemerintah, kecuali adalah PDIP dan Bu Mega hadir. Dan itu kan yang memberi keterangan pers adalah Pak Sapri ya. Kemudian juga mengundang perangkat militer juga yang memberikan keterangan pers adalah Pak Sapri. Dan penggantian Pak Budi Gunawan, saya sudah pernah dengar itu sekitar 3 bulan yang lalu itu memang sudah akan diganti sebetulnya Pak Budi Gunawan itu. Nah, pertimbangannya tentu adalah politik dan mungkin kedekatan ya. Barangkali Pak Prabowo ingin Menko Polhukamnya orang yang betul-betul dekat dengan beliau, sehingga harus diganti. Dan saya pernah konfirmasi juga ke stafnya Pak Budi Gunawan 3 bulan yang lalu. Itu Pak Budi mau diganti ya? Oh iya Mas, memang udah lama itu katanya mau diganti. Kita tinggal nunggu aja. Nah tadi juga saya konfirmasi, adakah pemanggilan? Tidak ada. Tapi beliau ada tuh di kantor katanya lagi bekerja Pak Budi Gunawan. Nah terus kalau Bu Sri Mulyani ini kan sebetulnya apakah ada kaitan yang kemarin juga nih Mas, terkait dengan kondisi kita kemarin yang melibatkan juga Bu Sri Mulyani. Tapi kita tahan sejenak, Mas Har. Saudara, Breaking News Kompas TV harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik.
Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV yang akan membahas terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih. Beberapa waktu lalu, Mensesnek Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi oleh Seskap Teddy Indra Wijaya melakukan konferensi pers terkait dengan keputusan Presiden, yaitu pemilihan Menteri dan Wakil Menteri baru untuk Kementerian Haji dan Umroh yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada hari ini. Selain satu kementerian baru, Mensesnek juga mengumumkan Presiden akan mengganti atau mereshuffle beberapa jabatan yang ada di Kabinet Merah Putih. Di antaranya ini terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam, ada juga dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Masih berbincang dengan saya, Mas Wartono, mantan wartawan Istana Harian Kompas. Mas Har, tadi terakhir sebelum break, saya menanyakan posisi Kementerian Keuangan atau Bu Menkyu nih, Bu Sri Mulyani. Apakah keputusan Pak Prabowo mengganti Bu Sri Mulyani ini juga terkait dengan apa yang sudah terjadi kemarin begitu? Ada unjuk rasa besar-besaran yang akhirnya berdampak kepada kediaman atau rumah dari Bu Sri Mulyani. Apakah ini sebuah permintaan Bu Menkyu kepada Pak Presiden Prabowo atau Anda melihatnya seperti apa pergantian di posisi Kementerian Keuangan? Sebetulnya Bu Sri itu dalam catatan saya sudah mungkin 2-3 kali mengajukan permintaan pengunduran diri sebagai Menteri Keuangan terhadap Presiden Prabowo. Tapi yang terakhir saya ingat beliau datang menghadap, bertemu dengan Presiden cukup lama 1 jam, malah katanya makan bersama. Kemudian Presiden meminta Bu Sri tetap membantu. Nah, yang permintaan yang kedua ini tentu kemarin itu kan buat seorang menteri ya, kalau rumahnya sudah didatangi dan dijarah begitu ya, itu kan bukan lagi kepada aset-aset bisa saja, tapi bisa sewaktu-waktu adalah jiwanya gitu ya. Jadi ini yang menurut saya Ibu Sri Mulyani sudah puncaknya harus menyatakan mundur. Meskipun Presiden kemarin menyatakan sambil mencari pengganti. Jadi Mas Har melihat ini adalah permintaan khusus Bu Sri Mulyani begitu, karena melihat keamanannya sudah tidak lagi menjadi prioritas atau tidak lagi mendapatkan keamanan yang tinggi begitu untuk tugas-tugasnya dia begitu ya. Selama ini kan juga beliau dalam bekerja boleh dibilang sebagai Menteri Keuangan kan kewenangannya kan sudah terbagi-bagi ya. Ada di Wamen Pak Thomas, ada di Wamen Pak Suhasil, lalu ada Pak Wamen, Pak Anggito. Jadi secara tugas pokok itu boleh dibilang sudah terbagi-bagi gitu ya. Dan selama ini kan apa yang dilakukan oleh Bu Menteri, kita melihat, saya tahu, saya mengenal Bu Sri Mulyani karena saya sering meliput dan sering ngobrol, wawancara juga. Apa yang dilakukan Bu Sri di periodenya Pak Presiden itu sudah tidak lagi mengeluarkan segala kemampuannya. Tidak maksimal gitu ya? Sudah mentok lah gitu. Jadi karena beliau kan kalaupun memberikan pertimbangan, keputusannya tetap ada pada Presiden. Misalkan ketika penunjukan 2 dirjen yang terbaru, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak, itu kan namanya sudah dari Presiden, langsung disodorkan ke Bu Menteri, dan Bu Menteri diminta untuk menerima keduanya untuk melaporkan. Ya Bu Menteri pasti ya sudah menerima saja. Jadi kita pernah juga bilang mungkin akan lebih baik kalau Bu Sri berada di luar gitu ya. Seperti pernah juga saya ngobrol, Bu Sri akan lebih baik seperti Bu Retno, mantan Menteri Luar Negeri yang sekarang menjadi utusan PBB ya, tenang gitu ya, bisa jalan-jalan. Tapi tetap bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan. Baik, Mas Har, kita akan lihat
situasi terkini, saudara, di Istana. Ini adalah gambar terkini di Istana. Ini nampaknya rekan-rekan jurnalis masih ada berada di luar Istana, tidak bisa masuk untuk melihat pelantikan beberapa menteri dan wakil menteri yang kabarnya hari ini akan dilantik. Tadi informasi terakhir yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV, akan diadakan pelantikan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang sudah menunjukkan 15.47 menit, saudara. Itu artinya jika memang tepat waktu dilaksanakan pada 15.30, itu artinya pelantikan sudah mulai berjalan. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu, saudara. Ini keterangan terakhir dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian, di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Ya, saudara, itu tadi keterangan resmi dari Mensesnek terkait dengan keputusan Presiden Prabowo mengganti sejumlah menteri di beberapa kementerian dan terkait dengan kementerian yang baru dibentuk, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Nah, ini adalah visual terkini, saudara, di Istana Jakarta. Rekan-rekan jurnalis masih menunggu di depan